Pada abad ke-9 di Pulau Jawa, berdiri Kerajaan Mataram kuno yang menjadi penguasa Pulau Jawa. Raja Mataram kuno pada waktu itu Raja Samaratungga yang sudah tua dan sakit. Ia memanggil Rakai Pikatan karena waktunya telah tiba untuk mewariskan tahtanya. Rakai Pikatan adalah seorang pemuda gagah yang menjadi suami dari Pramodawardhani, anak Raja Samaratungga. Ada apa yang mulia Ayahanda Sri Maharaja Samaratungga memanggil hamba? Apakah yang aku bisa berbuat untuk yang mulia? Rakai Pikatlah, waktuku telah usai. Kerajaan ini butuh pemimpin baru yang kuat dan bijaksana. Yang mulia Sri Maharaja Samaratungga, hormatan pemberian ini terlalu besar bagi hamba. Kau telah menikahi putriku Prabadawa dan tetapi kau juga telah menunjukkan kesetiaan. Aku akan dengan senang hati menyerahkan tahta ini kepada. Jika itu permintaan yang mulia Sri Maharaja Samaratungga, maka aku, Rakai Pikatan, siap memenuhinya dengan segala kekuatan dan jiwa hamba. Melihat Rakai Pikatan dilantik menjadi raja, Balaputra Dewa pun merasa tidak senang. Seperti haknya dirampas. Ia merasa bahwa ialah yang seharusnya menjadi raja karena ia merupakan putra mahkota dinasti Shailendra. Kenapa Rakai Pikatan menjadi Raja Mataram kuno? Padahal akulah yang seharusnya menempati tahta tersebut. Akulah Balaputra Dewa, putra mahkota dari dinasti Shailendra yang memerintah Mataram kuno di saat masa kejayaanmu. Balaputra Dewa pun mulai mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Rakai Pikatan. Ia pun juga mempersiapkan persenjataannya agar siap melawan Rakai Pikatan. Lalu akhirnya tibalah saatnya. Balaputra Dewa menyerang Rakai Pikatan. Wahai Rakai Pikatan, aku Balaputra Dewa dari dinasti Shailendra tidak terima atas kekuasaanmu di Mataram kuno. Aku menantangmu untuk memperebutkan tahta tersebut, Rakai Pikatan. Baiklah, aku menerima tantanganmu Balaputra Dewa. Marilah kita bertarung. Pada akhirnya Balaputra Dewa pun kalah. Karena memang sebelumnya ia tidak dalam posisi yang kuat. Balaputra Dewa pun terpaksa membuat benteng Ratu Boko dan mundur ke situ. Namun, Balaputra Dewa selanjutnya tetap diserang oleh Rakai Pikatan dan pasukannya. Rakai Pikatan, suatu saat nanti, aku akan membebaskan menampung Mataram kuno. Setelah kemenangan Rakai Pikatan, Balaputra Dewa pun pergi mengungsi ke Pulau Sumatera dan nantinya akan mendirikan kerajaan Sriwijaya. Sebagai simbol kemenangan dan pengabdian bagi dewa-dewi, Rakai Pikatan menginginkan pembangunan sebuah candi yang besar dan tinggi hingga menyentuh awan. Candi ini yang dikenal sebagai Candi Prambanan. Rakai Pikatan, akulah Raja Sanjaya, raja pertama dari kerajaan Mataram kuno. Raja yang menjadi awal dari kejayaan dinasti Sanjaya. Aku bersabda, bangunlah suatu candi yang sangat besar, agung dan megah. Sanggupkah Anda memenuhi sabda? Baik, yang mulia Rakai Mataram Sang Raja Sanjaya. Aku akan menjadikan suatu candi yang besar, melebihi candi Borobudur dan candi Suwu di utara. Aku akan melanjutkan dinasti Sanjaya. Sesudah mendengar sabda Raja Sanjaya pada saat bertapa, Rakai Pikatan langsung bergegas memerintah rakyatnya untuk membangun suatu candi yang sangat besar untuk melambangkan kejayaan dinasti Sanjaya dan kerajaan Mataram kuno. Bangunlah suatu candi yang megah untuk melambangkan keagungan dinasti Sanjaya dan kerajaan Mataram kuno. Siapa yang mulia? Candi yang besar ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Pada akhirnya, candi ini selesai dibangun setelah masa pemerintahan beberapa raja selanjutnya. Candi ini sekarang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Candi ini adalah yang sekarang kita kenal dengan nama Candi Prambanan.